Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gita Rahmantamula. Saya dari kelas 11 2 SMA Negeri 1 Bulyohuto. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Semoga bermanfaat. Nah teman-teman, pada materi ini ada 3 pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kemiringan garis singgung dan kemonotan fungsi aljabar, yang kedua, maksimum dan minimum fungsi aljabar, dan yang ketiga yaitu menggambar grafik fungsi aljabar. Sebelum kita masuk ke inti materi, teman-teman masih ingat tidak tentang rumus turunan fungsi aljabar beserta sifat-sifatnya? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lupa, di sini saya menampilkan kembali rumus turunan fungsi aljabar beserta sifat-sifatnya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kemiringan garis singgung. Teman-teman bisa lihat, di sini terdapat suatu kurva, yaitu kurva fx, di mana pada kurva ini terdapat 2 titik, yaitu titik P dan titik Q. Saat kita hubungkan titik P dan titik Q, maka akan terbentuk suatu garis. Nah, garis inilah yang disebut dengan tali busur. Jadi, tali busur adalah sebuah garis yang menghubungkan 2 titik pada suatu kurva. Nah, apa bedanya tali busur dengan garis singgung? Jika tali busur terdapat 2 titik di dalamnya, maka garis singgung hanya terdapat 1 titik. Nah, pada kurva ini, kita bisa lihat sebuah garis singgung, yaitu garis L, di mana garis L ini menyinggung titik P pada kurva fx. Selanjutnya, apakah hubungan antara garis singgung dengan turunan? Nah, misalnya, P adalah sebuah titik tetap pada suatu kurva, dan andaikan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Di sini koordinat titik P adalah C, Fc. Nah, dari mana C, Fc ini? Seperti yang kita ketahui bahwasannya suatu titik pada sistem koordinat terdiri atas X dan Y. Kita bisa lihat pada kurva ini bahwa koordinat X dari titik P adalah C, dan untuk koordinat Y-nya yaitu Fc. Untuk titik Q, koordinatnya yaitu C tambah H, Fc tambah H. Kita bisa lihat pada kurvanya, yaitu koordinat X dari titik Q yaitu C tambah H, dan untuk koordinat Y-nya yaitu Fc tambah H. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang tali busur. Tali busur yang melalui titik P dan Q mempunyai kemiringan atau gradien. Sebelumnya, saya mau tanya, teman-teman masih ingat tidak rumus dari kemiringan atau gradien? Ya, betul sekali, yaitu M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y sama dengan Y2 kurang Y1, dan delta X sama dengan X2 kurang X1. Nah, untuk titik P dan titik Q, Fc tambah H sebagai Y2, Fc sebagai Y1, C sebagai X1, dan C tambah H sebagai X2. Jadi, kemiringan atau gradien dari tali busur PQ yaitu Fc tambah H kurang Fc dibahagi H. Untuk garis L yang merupakan garis singgung kurva di titik P, kemiringan atau gradien garis singgungnya adalah limit dari tali busur PQ di mana H mendekati 0. Selanjutnya, kita langsung substitusikan saja gradien dari tali busur PQ, yaitu Fc tambah H kurang Fc dibagi H, di mana H mendekati 0. Nah, teman-teman, kurva yang sudah kita bahas sebelumnya memiliki persamaan garis singgung. Jadi, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 ini adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1, di mana M atau gradiennya bisa kita turunkan. Selanjutnya untuk garis normal. Apa sih garis normal itu? Jadi, garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Persamaannya yaitu Y kurang Y1 sama dengan min 1 per M dikali X kurang X1.
Nah, di sini ada sebuah catatan, yaitu garis yang sejajar berarti kemiringannya sama, atau M1 sama dengan M2. Sementara untuk garis yang tegak lurus, jika dikalikan kedua gradiennya, maka akan sama dengan min 1. Untuk menambah pemahaman kita tentang kemiringan garis singgung ini, di sini saya akan membahas satu contoh soal. Soalnya yaitu, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 2 di titik 1,1. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi Y, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 2. Jika diturunkan menjadi dy per dx sama dengan 2X tambah 2. Nah, setelah turunan pertama dari fungsi Y sudah kita dapatkan, sekarang kita akan menentukan gradien garis singgung M, yaitu M sama dengan dy per dx, di mana X-nya sama dengan 1. Langsung saja kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ini ke turunan pertama dari fungsi Y, sehingga diperoleh 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, gradien garis singgung kurva adalah 4. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar kemonotan fungsi, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Di sini sudah terdapat satu grafik, yaitu grafik fx, di mana grafik ini dibatasi oleh selang A dan B. Nah, kita bisa perhatikan di sini, di antara selang A dan B ini terdapat x1 dan x2. Nah, jika di sini merupakan x1, berarti di sini merupakan nilai dari x1. Dan jika ini merupakan x2, berarti di sebelah sini merupakan nilai dari x2. Coba teman-teman perhatikan, nilai dari x1 itu lebih kecil dari x2, karena dalam sumbu x semakin ke kanan nilainya semakin tinggi. Jadi x1 itu kurang dari x2. Nah, begitu juga dengan nilai dari x1 dan x2. Jadi bisa kita tuliskan fx1 lebih kecil dari fx2. Nah, dalam kondisi seperti ini, coba kita perhatikan grafiknya. Dari kiri ke kanan itu semakin naik. Ini disebut dengan fungsi naik. Nah, definisi dari fungsi naik yaitu fungsi fx dikatakan naik pada interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam interval I dengan x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih kecil dari fx2. Nah, teman-teman, kita ke grafik selanjutnya. Di sini grafiknya masih dengan fx. Nah, grafik ini dibatasi oleh selang A dan juga B, di mana di antara selang A dan B ini terdapat x1 dan x2. Nah, kita bisa lihat jika di sini merupakan x1, berarti di sini merupakan fx1. Jika di sini merupakan x2, berarti di sini merupakan fx2. Nah, untuk x1 dan x2 sama seperti sebelumnya, yaitu x1 lebih kecil dari x2. Bagaimana dengan nilainya? Untuk nilainya, fx1 di sini kan lebih besar dari fx2. Grafik ini disebut fungsi turun, karena dari kiri ke kanan itu semakin menurun. Definisi dari fungsi turun yaitu fungsi fx dikatakan turun pada interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam interval I dengan x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2, yaitu tentang maksimum dan minimum fungsi aljabar. Yang pertama yaitu titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat sebuah grafik, yaitu grafik titik stasioner. Nah, titik stasioner ini terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Di sini terdapat definisi dari titik stasioner, yaitu misalkan f fungsi trigonometri mempunyai turunan. Jika fa sama dengan 0, maka fx di stasioner di titik x sama dengan a.
dengan nilai FA disebut nilai stasioner Fx di X sama dengan A, dan titik A, FA disebut titik stasioner. Selanjutnya menentukan titik maksimum dan titik minimum. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa grafik, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok naik, dan titik belok turun. Nah, grafik-grafik ini mempunyai sifat-sifat. Di sini misalkan f fungsi yang mempunyai turunan dan FA sama dengan 0. Jika nilai f bertanda positif di X kecil dari A dan bertanda negatif di X lebih dari A, maka A, FA disebut titik maksimum lokal. Yang kedua, jika nilai f bertanda negatif di X kecil dari C dan bertanda positif di X lebih dari C, maka C, FC disebut titik minimum lokal. Yang ketiga, jika di sekitar titik X itu sama dengan B, tidak ada perubahan tanda nilai f, maka B, FB disebut titik belok horizontal. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Sifatnya yaitu, misalkan f didefinisikan pada selang I yang memuat titik C. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu, yang pertama titik ujung dari I, yang kedua titik stasioner dari F, FC sama dengan 0, dan yang ketiga titik singular dari F, FC tidak ada. Di sini juga terdapat beberapa tahapan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kontinu. Yang pertama yaitu selesaikan turunan pertama dari Fx. Yang kedua yaitu cari semua titik kritis Fx pada interval tertutup AB, yaitu titik ujung interval X sama dengan A dan X sama dengan B. Kedua, titik stasioner C anggota A, B dengan turunan FC sama dengan 0. Ketiga, titik singular D anggota A, B dengan F turunan pertama tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu hitung nilai fungsi Fx pada semua titik kritis yang diperoleh pada langkah kedua. Nah, nilai terbesar dan yang terkecil dihasilkan merupakan nilai maksimum dan minimum fungsi f. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 3. Di sini materinya yaitu menggambar grafik fungsi aljabar. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi aljabar. Yang pertama yaitu tentukan koordinat titik-titik potong kurva dengan sumbu koordinat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kedua, titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Langkah kedua yaitu tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Ketiga, tentukan selang tempat fungsi naik atau turun. Dan yang terakhir yaitu tentukan beberapa titik lainnya untuk mempermudah dalam menggambar grafik jika diperlukan.